الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهايات خليفة الله في خزين الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والغادات صلاة تفتح لنا بها باب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا في أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتجنا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنات أخذي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. الباب السابع والثلاثون fi fadilati dzikril mauti. Bab yang ke-37 pada menyatakan keutamaan ingat dengan mati. Halaman 55 yang di pinggir. Al-babu sabi' wa salasuna. Taka halaman 66 lah mulainya. Wa qala alaihi salam, Nabi kita bersabda, al-mautu jisrun, bermula kematian itu adalah jembatan. Jembatan, jadi bukan sebuah akhir, tapi jembatan yusilu yang menyampaikan jembatan tersebut al-habiba, seorang pencinta, ilal habibi, kepada yang dicintainya. Nah, ini isyarat kepada bubuhan wali-wali Allah. Jadi wali-wali Allah Ta'ala itu seandainya ditanya apa yang menjadi hobi mereka nintuh, maka jawabnya adalah mati. Apa yang menjadi cita-cita mereka yang paling diingin-inginkan, maka jawabannya itu pun juga adalah mati. Kenapa? Karena mati ini jembatan untuk bertemuan dengan sang kekasih. Maka yusilul habiba ilal habibi, menyampaikan seseorang yang mencintai kepada yang dicintainya. Orang-orang wali mulai bangun guring sampai guring hanya melihati kebaikan kekasihnya. Kadada yang dilihat selainkan hanya kebaikan kekasihnya. Maka setiap sekali memandang, di situ ada rindu yang luar biasa. 2 kali memandang bertambah rindu, 3 kali memandang bertambah rindu, sehingga kerinduan itu ada kau lagi ditahan-tahan. Nah, cuma oleh karena hanya karena tugas dan umur belum habis, nah maka dijalanilah sisa-sisa. Nah, menjalani sisa-sisa hidup selama belum bertemuan dengan si kekasih hati, maka si orang wali itu mangganang benar, menghadangi benar dengan kematian ini. Nah, itu tuh orang wali. Ada kita karena cinta kita itu tak bagi-bagi. Ada cinta lawan dunia 50%, maka cinta lawan Tuhan itu kada penuh lagi. Jadi bila ditakuni, apa yang paling nyawa katujui di dunia ini, nah macam-macam jawabannya tuh. Karena cinta terbagi, lalu ada masih mengganang lawan anak, mengganang lawan bini, mengganang lawan harta. Karena cinta itu terbagi-bagi, banyak yang dicintai. Bila sudah di hati ini mencintai selain dari Allah full 100%, iya tuh yang kada mau mati, bahkan takutan lawan mati. Maka bertakun lawan dokter yang ahli-ahli, kayak apa caranya supaya sehat, supaya jangan mati, kayak apa caranya supaya ini itu terhindar dari penyakit supaya jangan mati. Nah ini anggapan orang yang salah. Jadi sehat kada menambah umur. Nah, ingatakan nilana etiket kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehat kada menambah umur. Garing bang sakit kada jua mengurangi umur. Nah, ini etikat. Biar sehat gagah, batang paha genal, langkaya batang nyior.
tangan beutut ganal kayak yang pucuk masigit ututnya. Gagah benar, tapi mun dapatnya Ijrail ya mati juga. Sejagau-jagaunya ya mati juga. Sesihat-sihatnya ya mati juga. Bila sudah sampai umurnya kada kawa dimajuakan, kada kawa diundur-undurakan. Nah, jadi apabila kita berikhtiar menjaga kesehatan, satu saja tujuannya, semata-mata menjunjung perintah Allah. Jangan selain dari itu. Karena ikhtiar kita la tu'athir, kada memberi bakas. Nah, jadi satu-satunya niat kita berikhtiar menjaga kesehatan hanya satu, yaitu menjunjung perintah Allah. Karena menjaga kesehatan bagian dari syariat, dan syariat itu perintah Allah. Kenapa menggawi syariat? Menjunjung perintah Allah. Kenapa mau? Supaya ada pahalanya kina. Kenapa garang dengan pahala? Bakal di akhirat. Nah, itu jawabannya. Apabila kita menjaga kesehatan karena takutan mati, nah itu salah, kada berpahala. Minum obat karena takutan lawan mati. Pakai masker karena takutan lawan mati. Nah, itu kada berpahala lagi. Syariat nang kaya itu merusak i'tiqad naranya. Nah, jadi orang wali bermasker, orang wala bermasker juga. Sama aja pada bermasker, cuma niatnya yang kada sama. Orang wali niatnya menjunjung perintah Allah, orang wala ya takutan lawan corona, takutan lawan mati. Nah, gatamuan lawan manusia kada hakun, diilangi kada mau. Betoliponan hajat tuh betolipon HP-nya disamprot. HP lo kada disamprot, dapat juga. Nang kaya tambus meliwat channelnya tuh hasil coronanya. Nah, bersalaman bolehkah? Boleh, tapi berwudu dulu, berbasuh tangan dulu, bersih-bersih. Silahkan aja bersalaman. Nah, tapi bersih secara hukum syariat kayak itu. Jangan yang tangan iget yang bakal di pasar seharian bersalaman, nah itu jangan. Nah, itu. Nah, bermasker bagus, tapi jangan sampai etikad kita rusak gara-gara masker. Model kayak fanatik bener. Langsung. Kalau ada orang melihat, hati-hati. Ijrail nah belum cuma lihat. Ya Ijrail sih kau ini pina antik juga ini. Ini hendak kula kasih aku jadi Ijrail nih. Hah. Ya kalau silahkan bermasker nih nah, bermasker. Tetapi lillahi ta'ala. Sahaja aku bermasker lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Nah, ada betah lagi sudah tuh. Sudah Allah Akbaran itu. Nah kayak itu caranya. Jangan kita bermasker ini jangan sampai merusak i'tiqad. Jangan sampai kecil corona jangan berparak, kecil corona jangan berparak. No. Tak salah nang kayak itu. Kada bergerak satu debu melainkan Allah yang menggerakkan. Kada kawanya berjalan melainkan Allah yang menjalankan. Nah, yang kita takutan itu adalah matinya suul khotimah, itu yang kita takutan. Masalah umur sudah berbatas. Nah, tapi jangan juga gara-gara berhakikat syariat diabaikan, itu kada boleh. Ciri orang yang kada dapat ridha Allah mengabaikan syariat. Masker kada mau, menjaga kesehatan kada mau, minum vitamin kada mau, minum madu kada mau. Maka menantang pulang. Mana coronanya sini aja. Mana coronanya? Aku taguk corona aja. Nah, itu kada boleh juga. Nang itu tak salah nang itu. Jadi berhakikat jangan sampai mengabaikan syariat. Bersyariat juga jangan sampai merusak i'tiqad hakikat hati. Dua-duanya jalan. Nah, apabila dua-duanya jalan, maka seandainya seseorang tadi meninggal dunia, habis umur selesai. Kada banyak pandir. Tapi kalau kita sudah dari asal mengetikatkan ada sesuatu yang selain dari Allah yang menentukan hidup mati kita, ketika orang tadi meninggal dunia lalu banyak pandir, makanya amja. Nah, lalu hato. Nah, ini salah kata-kata makanya am gitu. Nah, hati-hati. Jadi kalau orang-orang bahari, ini orang-orang bahari lain-lainnya, Fir'aun lah, Fir'aun bahari juga. Abu Jahal bahari juga, ini orang-orang bahari yang saleh-saleh itu.
Bila sudah wafat, meninggal dunia, habis umur, titik, selesai dah masalahnya. Nah maka jadi ujar Guru Bahari lah, kita tuh minum obat diantaranya niat selain daripada untuk menjunjung perintah Allah, yaitu menjaga kesehatan tadi. Nah ini untuk menjaga kesehatan. Amun sudah garing bang minum obat cuma sekedar mengurangi aja, mengurangi sakit. Nah misalnya kayak itu aja. Mun ma'ampihi sebujur-bujur bang, ada. Yang bujur-bujur menyembuhkan hanya Allah. Nah, sebagaimana yang mendatangkan sesuatu yang gak ada nyaman Allah, menghilangkan itu pun juga Allah. Nah, ini narannya basyariat dan bahakikat, kayak itu. Jelas saya itulah. Nah, jadi kada boleh kita mengabaikan syariat, tapi jangan juga sampai merusak hakikat hati. Nah, itu. Wa qala alaihi salam, Nabi kita bersabda, al mautu jisrun, bermula kematian itu adalah jembatan, yusilul habiba ilal habibi, yang menyampaikan seorang habib kepada habibnya. Nah itu. Nah, itu perbedaan orang wali dengan si wala tadi. Tapi kada boleh juga kita menantang-nantang mati lah, apalagi sampai bunuh diri, malah suul khotimah namanya. Aku nih hendak laksana bertemu Tuhan ya, lupian naik ke pojok masjid. Sakalnya bertajun. Nah ini kada pintar narannya, kada kayak itu caranya. Ini malah hukumnya haram. Nah, gara-gara hendak bertemu Tuhan nih, bertajun, itu haram hukumnya. Jadi bukan yang seperti itu maksudnya. Wa qala alaihi salam, Nabi kita bersabda, al mautu arbaun. Nah, kematian itu ada 4 ragam, ada 4 macam. Pertama, mautul ulama, kematian ulama, itu pertama. Yang kedua, wa mautul agniya, kematian orang-orang sugih, yang pemurah. Yang ketiga, wa mautul fuqara, kematian orang-orang yang fakir, yang kada berharta nih. Yang keempat, mautul umara. Yang ketiga tadi mautul fuqara'i. Yang keempat mautul umarai, kematian para pemimpin. Nah, artinya tuh orang sugih kada kawa menghindar dari mati. Pemimpin pejabat kada kawa terhindar dari mati. Orang fakir sama aja. Orang alim ulama sama juga. Nah, titik. Pamautul ulama'i, maka bermula kematian para ulama. Bermula kematian para ulama sulmatun fiddin, sulma taknya baris dhammah, sulmatun fiddin. Nah, kekurangan dalam agama. Jadi perkara agama ini jadi berkurang gara-gara kematian ulama. Sulmah itu kekurangan atau pecah di kita tahambur-hambur gara-gara sebab kematian ulama. Ini kada mudah-mudah pian membentuk atau menjadikan satu ulama itu panjang masanya. Jadi satu ulama yang wafat itu membawa banyak ilmu. Karena ilmu itu fis sudur, la fis sutur. Ilmu itu dalam dada, bukan dalam kitab-kitab. Banyak kayak Quran, tapi mun kada bisa membaca, kada usah belajar Iqra, kayak hendak bisa baca Quran. Kitab banyak kayak, perusahaan kitabnya, penerbitnya banyak kayak, tapi mun kada bisa baca kitab, kayak apa? Nah, maka ilmu itu fisudur, dalam dadanya para ulama. Lalu meninggal sidin, hilang ilmu tadi, terbawa mati. Walaupun kitabnya kada terbawa mati, tapi kada ada yang penjelasannya. Nah, itu yang dimaksud. Wa mautul agniya, dan bermula wafatnya atau meninggalnya orang-orang sugih. Nah, hasratun, itu pun kerugian. Sugih yang pemurah nih, rugi. Dahulu tiap bulan dapat sembako, meninggal sidin kada dapat lagi. Nah, kerugian juga.
Wa mautul fuqara'i, dan bermula kematian orang-orang fakir, rahatun, menjadi kalapangan. Nah, asalnya sidin yang fakir ini nah hari-hari makan kada baiwak, ndahano kada ada yang dimakan, antara dua aja. Ada yang dimakan kada baiwak, nasi kah gumbili kah dijarang, atau kada ada lalu-lalu yang dimakan. Pilihannya dua aja orang fakir tuh, mung kada makan atau makan cuma kada baiwak. Orang fakir jadi sedih hati, sakit ya, kalau dapatnya mati habis kisah lapang lernya. Nah, jadi kematian orang fakir lapang bagi sidin yang si fakir sendiri, dan lapang bagi yang melihat. Nah, mat meninggal sidinnya, alhamdulillah, ya aku memberi sidin. Ya Allah, lapang bagi orang yang memberi nih. Paham lebihan? Dahulu yang memberi ini memikirkan terus. Ini tiap bulan diberi, tiap minggu diberi. Meninggal sidin, apa yang memberi? Nah, lapang, jadi lapang kedua belah pihak narnya. Dasar bujur ini. Wa mautul umara'i. Nah, sedangkan meninggalnya, wafatnya orang-orang pemimpin, fitnatun, menjadi fitnah. Kenapa? Jabatannya itu diparabutakan, lalu bahualan. Nah, bujur juga ini. Meninggal seorang raja, biasa anak laki-laki 5, bahwal tuh bisa perang saudara tuh. Terjadi perang Kertanagara, ya misalnya. Kalau kisah bahari nih. Nah, kisah bahari perang, kisah yang Pangeran Samudra, kisah di Banjir Bahari ya Allah. Nah, ada kisahnya dulu tuh, kada tahu apa kisahnya nih. Kisah Pangeran Suryansah, Pangeran Samudra yang bahari. Sampai kerajaan tak bagi dua, kerajaan Banjar ada yang di Daha, ada yang di mana. Ya Allah kisahnya nih tuh. Nah, gara-gara wafat yang abah, lalu berabut kekuasaan. Nah, sampai ini tuh terjadi. Jadi jabatan, matinya orang-orang yang menjabat itu meninggalkan fitnah-fitnah. Wa qala alaihi salam, Nabi kita bersabda, inna awliya Allah, sesungguhnya wali-wali Allah, la yamutuna, mereka itu kada pernah mati. Nah, inna awliya Allah, sesungguhnya wali-wali Allah, la yamutuna, mereka itu kada pernah mati. Kenapa kada pernah mati? Bukan hanya wali, kita yang wala ini kan kada mati juga sebenarnya, sama aja. Nah, di dalam kubur sama pada, cuma mereka itu disebut hidup karena nyaman. Kita ini dalam kubur disebut model kayak mati selalu karena disiksa. Bila tak salah-salah bisa disiksa orang, bisa dipukuli orang. Nah, wa innama, dan hanya saja, yantakhiluna, mereka itu berpindah, mindarin, dari satu negeri dunia, ila ukhra, ke negeri akhirat. Nah, berpindah. Jadi orang-orang wali itu kenapa mereka itu disebut berpindah, kada pernah mati. Nah, kayak ini caranya. Sebabnya tuh, sebab mereka itu memang waktu hidup di dunia ini kada pernah merasa hidup. Jadi kada pernah juga merasa mati. Beda kalau kita ini kan merasa hidup, imbah sampai habis umur lalu kerasaan matinya. Nah, orang wali kada pernah merasa hidup. Yang mereka saksikan itu hanyalah hayatnya Allah. Lalu ketika mereka habis umur, ya kada pernah juga merasa mati. Nah, itu berpindah aja kita. Wa qala alaihi salam, Nabi kita bersabda, ni'mal mauti rahat, apa tuh? Ni'mal mauti rahatul mu'mini. Bermula kenikmatannya mati itu menjadi kelapangan bagi orang yang beriman. Arti lapang bagi orang beriman ini, ampihnya memikirkan yang macam-macam di atas ini. Nah, bah dapatnya mati, habis kisah. Dahulu mulai bangun guring sampai guring ada yang dipikirkan.
memikirkan ini, memikirkan itu segala macam. Orang beriman nih. Karena orang beriman ini beda lawan orang yang kada beriman. Orang yang kada beriman ini takutan mati. Nah, tapi ini tuh banyak yang dikehendakinya. Banyak yang dikehendakinya dan dia kada memikirkan keselamatan dirinya. Nah, sedangkan orang beriman, ini orang berimannya dia di bawah dari bubuhan wali lah. Orang wali itu di atas dari beriman. Nah, orang beriman ini banyak yang dipikirkan, memikirkan istinja kayak apa supaya bujur, memikirkan berwudu, memikirkan sembahyang, memikirkan macam-macamnya dipikirkan. Nah, karena pulang sampai bulan Ramadan puasaan dipikirkan juga ya kalau. Nah, betul memikirkan bersugih, berzakat segala macam. Namun orang yang kada beriman, maksudnya yang kada Islam tuh, kada memikirkannya, sembahyang kada dipikirkannya apanya, santai benar. Kalau kita orang beriman ini banyak yang dipikirkan. Kayak apa caranya supaya ibadah kita bujur. Nah, jadi pikiran tuh. Menuntut ilmu. Betul pulang kayak apa caranya supaya ibadah tadi diterima. Jadi pikiran juga. Maka jalan supaya ibadah diterima tuh ya ada tarikat naranya. Bertarikat. Arti bertarikat tuh memperjuangkan ikhlas. Supaya ikhlas tuh ada di hati. Tarikat sebenarnya. Tarikat itu bahasa secara katanya jalan. Nah, maka para ulama ada mengartikan tarikat artinya jalan supaya ibadahku diterima Tuhan. Nah, itu maksudnya diantaranya pemahamannya. Nah, ini kan jadi pikiran berataan, jadi bahan tafakur selama orang tadi masih hidup. Tapi menurutnya sudah wafat bang, nah rohah jadi lapang. Nah, maka ada pertanyaan, apa yang kadada atau cita-cita yang dituju yang mustahil terjadi di dunia ini apa? Rahah wayatun la tudrak. Cita-cita yang kadang mungkin tercapai di dunia ini adalah oleh orang yang hidup nih, yaitu rahah, kelapangan. Lapang itu ada di dunia ini. Tapi bila sudah wafat, lapang. Tapi bagi siapa? Bagi orang beriman. Amun bagi orang kada beriman, wafat, nah menghidupi apa? Menghadapi sesuatu yang menyakitkan lagi. Karena dalam kubur dipukuli orang kah? Maka kubur ini kan hufratun minan niran, bagi orang yang ada beriman. Arti hufrah itu satu jurang dari jurang-jurang neraka bagi orang yang ada beriman. Tapi bagi orang yang beriman, kubur itu satu kebun dari kebun-kebun surga. Nah sekarang orang beriman yang di dunia ini nah kan banyak yang dipikirkan, diperhatikannya. Kayak apa aku supaya bau dosa, supaya sembahyang sah, supaya diterima. Pikiran gak ada nenek. Betul pulang biasi anak, biasi bini pulang berpikiran pulang kayak apa supaya biniku ini bagus sembahyangnya pulang, supaya nya taat, supaya mau menuntut ilmu. Pikiran pulang, biasi anak itu pulang berpikiran pulang. Anak 5 banyak pikirannya. Nah, makin banyak pikiran. Nah, ini orang beriman. Amun orang kada beriman kan mikirkan intonya sembahyang gak kada ke apakah. Nah, jadi orang beriman ini beriman ini di bawah wali lah. Kalau wali itu lahumul busra fil hayatid dunya. Lain kisahnya nih. Ini kita yang antara nih, yang wali nih nah. Wala kada mun wali kada coba wali nah kene nah. Nah, antara ya kalau huruf wali. Nah, maka berimannya kita nih banyak yang dipikirkan. Ya kalau lapangnya tuh kada ada. Apabila lapangnya al mautu ketika mati. Kenapa ketika mati orang beriman lapang? Inya menemui satu kebun dari kebun-kebun surga. Nah, jadi lapang. Ini yang dimaksud nih. Jadi orang yang beriman itu lapangnya kena dikubur. Amun di dunia pang kada ada lapangnya. Coba contoh lah, bangun guring. Asalnya beriman aja, maulah guring pulang. Misal bangun sudah jam 4, bangun guring. Sekalinya guring pulang. Bangun jam 8. Nah, ini kada termasuk orang yang bujur-bujur beriman. Karena amun orang beriman kan bangun guring jam 4. Nah, lalu hendak bersih, beristinja, hendak berwudu. Bila malamnya tadi tempur mandi wajib. Kadalah. Jadi pikiran, jadi gawian kan nih. Jadi gawian diperhatikan pulang banyunya, jangan sampai banyu yang kada sah, harus banyu mutlak pulang. Nah, karena pulang yang tuntung bawirit segala macam, kadang-kadang juhur pulang. Padahal asikannya tuh sembahyang pulang. Nah, jadi pikiran pulang tuh, nah kayak pecoloknya supaya sembahyang ini jangan sampai kada sah, harus digawi segala macam. Jadi sibuk harus kita orang berimannya sebenarnya. Nah, selalu dalam peraturan Allah. Nah, ini orang beriman.
Nah, amun urang kada beiman bang, bapanya pikiran bejuhur. Mendengar ai? Bahala tawing lawan masjid. Bahala tawing lawan masjid. Hah? Sampai yang subuh tak jam 9. Tugin bilanya rajin juga. Mun tak kada rajin, kada aku ditagur sedikit saja, kada usah lagi sembahyang ya. Nah, merajo kada jadi sembahyang. Mudah kayak orang sakit gigi juga tuh. Awas aja bila karena awakku di berjalan aja berapa di tengah-tengah rumah. Nah, bila tak karena awakku berjalan aku buka puasa aja. Ini kayak bulan Ramadan nih. Sakit gigi yang laki. Yang laki sakit gigi bulan Ramadan. Sekalinya berapa di Muhar Lawang berapa no. Bila tegak otok awak aku mau buka puasa aja. Bungol larangnya ninihan ngalihai. Ada aja manusia yang kayak itu. Awak ganal lamak sakit gigi tapi bangan anak berapa di Muhar Lawang. Pokoknya bini ke anak bila tegatuk awak aku buka puasa aja. Yang iyanya dasar anak buka juga. Nah ninto. Nah jadi mun handak lapang bagi orang beriman. Jadi orang beriman mendapatkan kelapangan ketika wafatnya. Sedangkan orang-orang wali ini di atas orang beriman ketika wafatnya mendapatkan kegembiraan yang luar biasa, lebih dari lapang. Nah itu. Wa qala alaihi salam, Nabi kita bersabda, mautul ulama zulmatun. Nah, kematian ulama itu adalah kegelapan. Zulmatun fid din, kegelapan dalam agama. Arti kegelapan dalam agama ini kada ada lagi tanpa kita mengaji. Nah, gelap nerangnya agama. Wa qala alaihi salam, Nabi kita bersabda, idza mata ibnu adama, apabila wafat meninggal seorang manusia, in qata'a amaluh, maka terputuslah seluruh amal usaha ikhtiarnya. Kada kau lagi beramal meninggal. Coba kan orang meninggal mati tasbih. Ayo Pak. Kita melayat datang sekali situ mati tasbih. Itu lain meninggal. Nah. In qata'a amaluh, kada kau lagi beramal kita. Illa kecuali ada jalur 3 perkara min talasin dari 3 perkara. Nah, 3 perkara ini aja lagi yang diharap-harap bagi orang yang mati. Nah, bagi orang yang sudah wafat nih 3 perkara aja lagi yang diharap-harap. Pertama, yang bisa memberi manfaat orang yang mati 3 perkara aja. Nah, pertama shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah yang masih dimanfaatkan orang. Walaupun kita wafat, tapi sedekah kita tuh masih dimanfaatkan orang, maka kita dapat manfaatnya di kubur. Sedekah jariyah namanya. Misalnya menabuk sumur yang di padang lain di pinggir sungai nih, lalu bebanyu, sumurnya jernih benar. Sumur tadi digunakan orang sagan hendak berwudu, ambil banyu segala macam. Bukan berarti hanya sumur yang beluang ini, tolah bisa aja sumur bor misalnya. Nah, kita yang memulai mandak di situ sumur bor, banyunya jernih, banyunya bagus, kada berbau misalnya. Jadi orang banyak ketujuh ambil banyu di situ. Nah, walaupun kita wafat, pahalanya terus mengalir ke kubur kita. Atau misalnya menyumbang apa misalnya yang tempat sarana ibadah. Nah, yang paling bagus itu adalah yang bermanfaat bagi orang walaupun kita sudah wafat. Nah, paling itu umum benar. Pikirkan japin masing-masing. Cuma termasuk jariyah lah kita nih, misal kita berisi harta banyak. Nah, ada orang di kampung kita tuh pintar. Nah, sekolah agama. Sebab inya tadi miskin misalnya, kita membiayai sampai alim, sampainya mengajar. Nah, maka pahala ija mengajar tuh nah kita terima terus tuh. Mulai dari pahalanya menuntut ilmu kita terima terus. Sampainya alim tuh gara-gara hukum sebab nih. Sebab kita mau ngkusi. Nah, karena inya tadinya mengajar.
Pak pahala dan ini pahala bener nih, kita pun dapat. Sebab ini alim tadi dari hukum sabab kita yang mengkosi. Karena pulang muridnya tadi pulang alim kada gara-gara inya. Karena muridnya tadi bilainya beribadah muridnya banyak usahanya beribadah dapat pahala si guru pahala si guru tadi tak bagi pulang lawan kita dapat juga. Karena murid ini bermurid pulang ya kada putus-putusnya nih. Kada putus-putusnya. Misalnya kayak ini nah. Pian mau kosi orang, lalu orang tuh alim, lalu orang tuh melajari seseorang baudo, lalu bujur, bisanya baudo, pahalanya ganal tuh. Nah, kita yang mau kosi ini dapat. Karena orang tuh paling melajari orang baudo, paling sambung menyambung, kada bak kesudahan. Bayangkan guru sekumpul kayak pesugihnya di kubur ya kalau. Nah, bertantang-tantang. Nah, ini luar biasa nang kayak ini. Kalau bisa, kalau nyakawa tuh ya kalau. Amun kita amal jariah misalnya aku coba amal jariah menyumbang di masjid kipas angin bagus pas rusak kipas anginnya ampi orang pakai selama dipakai orang aja mungkin dipakai lagi bang di gudang andaknya aku amal jariah nukar lampu apa tuh neon kan naranya nah pasang aja bibi yang memasang aja tapuk meletup mati kan jadi jariah nih nah itu jadi jariah itu yang terus orang manfaatkan tuh nah jariah naranya yang paling hebat itu kita mau ngursi orang yang sekolah yang cagar bermanfaat bagi orang banyak nah itu nah kayak itu juga sebaliknya ada juga yang jariah sayi'ah maungkusi orang sakulah yang cagar orang tadi bagawi gawiannya haram. Nah, tahu 4 juga kita dosanya. Nah, tuh hati-hati tuh. Mengalir juga dosanya ke kubur. Malajari atau maungkusi orang sakulah yang cagar inya tuh bilanya lulus sakulah membuka aurat. Gawiannya tuh membuka aurat, nah macam-macam sebutannya tuh. Nah, lalu hari-harinya membuka aurat, kelihatan yang batang paha, kelihatan saparuh kastila, kelihatan macam-macam kelihatan. Karena sekolahnya di situ. Lalu ini kita melajari muridnya pulang nangka itu juga pakaian. Nah, seorang dapatnya dikubur kasihan. Dipukuli orang. Karena nih berantai bang nih. Nyawa tadi di mana dapatnya pelajaran yang membuka aurat ini? Oh, sekolah di situ aja. Nyawa sekolah siapa yang mau kursi? Oh, Haji Anu aja. Nah, ya betul dah. Karena Haji Anu itu. Hati-hati. Nah, itu. Padahal kita tuh asalnya rame mengopi di kubur asalnya nih. Mengopi di kubur. Nyaman. Sekalinya Nini datang pada kai pada tumbur ha. Wa qala alaihi salam, Nabi kita bersabda, ulun memadahkan mengopi di kubur itu dasar asli lah. Di kubur itu kan satu kebun dari kebun surga. Napa hendak jadi? Ya kalau asal artinya belum masuk surga sudah rasa di surga. Luas sampai memandang mata. Nah, kalau pian misalnya menggenang kopi kok jadi juga tuh masalah itu. Wa qala alaihi salam, Nabi kita bersabda, tak mana nih bacaannya hilang. Ini adalah sedekatin jariyatin au yang kedua nah ilmin yuntafa'u bihi. Nah, ilmu yang diambil manfaat dengannya. Ilmu yang diambil manfaat dengannya. Ini sudah tadi penjelasannya ya kalau. Nah, sudah. Jadi yang pertama tadi sedekah jariyah yang kau dimanfaatkan orang terus-terusan. Yang kayak menanam pohon apakah misalnya lalu jadi kanaungan orang, buahnya kau dimanfaatkan. Nah, itu. Atau ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang diambil manfaat. Yang paling bagus tuh anak, Bang. Ya kalau biasi anak sekolahkan bujur-bujur. Lalu anak nih kena jadi alim, jadi salih, nah kuitan sugih dikubur. Sebab anak tadi. Apalagi anak pulang banyak bisa murid pulang. Nah, nyaman bener kuitan tuh ngitik dia lagi. Au waladin solihin. Nah, ya tadi dahulu penjelasan pada bacaannya nah. Dahulu penjelasan au waladin solihin atau anak yang saleh.
Nah, yad'u lahu, yang mau mendoakan lawan kuitannya. Nah, ini alternatif ketiga. Jadi kita itu bila berisi kuitan, nah maka kita jangan kada mendoakan, supaya kita ini menjadi amal jariah bagi kuitan yang dikubur. Doakan kuitan. Nah, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, doakan kuitan. Nah, itu. Nah, maka orang yang anak-anak saleh tadi ini biasanya memang ciri khasnya mendoakannya orang kuitan. Nah, barang siapa mau mendoakan kuitannya, maka dosa orang tadi pun diampuni, dosa kuitannya dikubur diampuni, dosa anaknya pun diampuni. Nah, itu fadilat mendoakan ibu bapak. Jadi bacaan doanya itu Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, 3 kali, 5 kali kah. Membaca itu imbah 5 waktu. Maka kita tuh ditulis orang yang berbakti. Satu diantaranya orang yang berbakti. Sebab kita ini syarat masuk surga tuh, nah diantaranya adalah orang yang anak yang berbakti kepada ibu bapaknya. Bila anak tadi kada berbakti dengan ibu bapaknya, mencium bau surga aja haram, apalagi masuk ke dalam surga. Nah, kayak apa caranya supaya kita dapat sertifikat anak berbakti? Nah, apabila abah mamanya sudah wafat, mendoakan. Amun masih hidup itu lebih utama kali kita berbakti secara praktik. Mahimungakan hati sidin, nah, membantu sidin, menggembirakan sidin. Nah, kalau masih hidup, jangan sampai sidin hati kada nyaman. Nah, itu lebih utama daripada mendoakan. Kalau sidin masih hidup, langsung praktiknya langsung. Ini ada nang kayak ini gara-gara mengamalkan Rabbighfirli wa li walidayya pada kuitan masih hidup. Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, belum meninggal lagi, warhamhuma kama rabbayani shaghira itu belum meninggal kan. Salah lah, boleh aja, bang juga ada salah aja bang. Tapi aku sudah berbakti aja, ditulis Tuhan, dicatat Tuhan anak yang berbakti. Lalu kada mahilangnya lagi lawan kuitan, karena menganggap sudah ditulis Tuhan anak berbakti, luput ini. Nah, mahilangnya kuitan gak ada lagi, membantu kuitan gak ada lagi. Kenapa? Sudah ditulis anak berbakti. Gara-gara apa? Mengamalkan Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma. Nah, ini luputan ini, kesalahan ini nggih. Ya, wa qala alaihi salam, Nabi kita bersabda, panjang gak lagi nih? Maka jam 7 sudah nah. Wa qala alaihi salam, Nabi kita bersabda, "Udhkuru, ingatlah kalian, hadhimal ladzati, akan yang memutuskan kelezatan dunia." Nah, ingatlah kalian akan yang memutuskan kelezatan dunia. Apa yang memutuskan kelezatan dunia tuh? Mati maksudnya. Qalu, maka berkata para sahabat, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ma hadhimul ladzat?" Apa yang memutuskan kelezatan dunia? Qala, maka Nabi menjawab, al-mautu salasan. Nabi menjawab 3 kali, kematian ya Nabi. Nah, orang mati kada kawa apa lagi, marasai kelezatan dunia kada kawa, maragap anak bini kada kawa, ya kalau berjalan ke pasar mendatangi toko kada kawa. Nah, anak naik mobil kada kawa, orang mati kayak apa? Anak bebini makinnya ya, kada kawa, anak bebini mati tuh. Nah, jadi yang memutuskan kelezatan dunia adalah mati. Wa qala alaihi salatu wasalam, kun fid dunya ka'annaka gharib. Hendaknya engkau di dunia ini seolah-olah engkau orang asing. Aw abirun sabil. Nah, atau orang di tengah perjalanan. Disuruh kita di dunia nang kaya orang asing, atau orang yang di tengah perjalanan menuju kampung halaman. Wa'ud nafsaka min ahlil kubur. Nah, dan anggaplah diri engkau itu sudah termasuk orang penghuni kubur. Nah, ini cara supaya kita tadi mempersiapkan diri. Kalau kita di dunia rasa kayak rumah seorang, rasa lawas artinya tuh, lalu rasa panjang umur, lalu lalai bersiap-siap lawan kematian. Nah, gara-gara kada merasa asing. Harusnya kita tuh di rumah kita tuh rasa di rumah orang.
Maka dasar asli rumah orang. Rasa di rumah orang aja besar bujur. Dasar di rumah orang bujur. Nah, Pak menyiwa. Nah, dicukai. Jadi ini bujur nih. Jadi kita berdiam tuh rasa di rumah orang walaupun rumah kita. Rasa di rumah orang artinya cagar ditinggalkan ini. Nah, cagar antara dua aja nih ada kita yang meninggalkan, inya yang meninggalkan. Nah, tapi mun kita rasa pun kita. Nah, rasa pun saurang lalu kita timbul tasayangi. Coba kita bikin aja contohnya pian menyewa di barak itu pun orang ya lah sayang tapi emang barak tuh yuk jawab dengan jujur tapi di hati aja sayang tapi emang barak tuh bapak sayang pun orang ya lah paling menjagakan aja kita buat begana aja mun sayang bener kada dibungkus kain kuning kada ya lah dia naki kambang kada juga hendak pian cet-cet kada wani juga pun orang kada sayang kita tapi mun kita merasa barak tuh pun kita hari-hari itu melihat patoknya aja patok tanahnya nih coba jangan orang gisir ke situ masih tetap pada tempatnya aja ke situ pulang lihatin rasa pun kita tuh bang maka bila sudah rasa pun kita nah barikit di hati lalu tak cintai tak sayangi maka cagar kita tinggalkan tapi berikit benar makin banyak yang kita sayangi makin banyak yang berikit maka cagar kita tinggalkan nah ini yang disebut sakit matinya kena tuh sebab berikit benar cakai berlimnya tuh kuat benar nah, coba mun dunianya di hati kita kada berikit kada ngalih matinya jadi orang yang mati ngalih itu memang dunianya tuh berikit nah itu insya Allah kita sambung lah tanggung bang marah tanggung ya Allah wallahu a'lam مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم